Stres banget sebenarnya. Jadi kalau mau ketemu orang juga takut gitu. Kita harus pakai baju yang besar, jaket tuh harus yang gede biar nutupin si perutnya ini. Itu ngurus-ngurus dokumen. Pengen bikin akte kan, abis lahiran tuh pengen bikin akte, terus ternyata nggak bisa, dan akhirnya aktenya itu nggak ada nama bapaknya, di kartu keluarga pun nggak ada nama bapaknya. Miris juga gitu kan. Sebenarnya kenal sama suami yang sekarang itu kan 2017. Nah, sebenarnya sih dari kelas 1 SMA. Akhirnya kita pacarannya juga sampai kelewat batas gitu. Namanya perempuan kan bucin dah gitu kan. Akhirnya ya udah tuh aku kebujuk deh tuh sama rayuan-rayuannya dia gitu. Aku ketahuan sama keluarga hamil itu, usia hamil itu 5 bulan. Nah, awal-awal hamil itu kan kayak muntah-muntah gitu kan. Nah, di pikiran mamaku ini, aku asam lambung gitu. Sepupu aku itu ngetarain kok ada yang beda ya di perut aku gitu kan. Terus nggak lama mereka bikin pertemuan nih antara orang tuanya, abang-abangku gitu kan. Karena kan aku punya abang 3. Terus yang nomor 1 sama nomor 2 itu nggak setuju aku buat nikah sama dia gitu kan. Akhirnya sempat mau digugurin karena kan usianya udah gede kan, udah 5 jalan 6 tuh waktu itu. Resikonya itu ya aku bisa nih ngegugurin, tapi akunya kalau nggak kuat akunya ikutan nggak ada juga gitu. Aku denger tuh perbincangan sepupuku sama mamaku ini pas di rumah kan. Mamaku nanya gimana bisa nggak digugurin gitu. Ternyata nggak bisa. Stres banget sebenarnya. Jadi kalau mau ketemu orang juga takut gitu. Kita harus pakai baju yang besar, jaket tuh harus yang gede biar nutupin si perutnya ini. Ya udah akhirnya aku ikut sama keluarga suamiku. Aku ninggalin tuh orang tuaku, aku ninggalin abang-abangku juga kan. Aku ngebantah dah semua perintahnya abang-abangku gitu kan. Sampai abangku yang nomor 1 sama nomor 2 tuh nggak mau ngakuin kalau itu keponakannya dia deh gitu. Gue juga nggak punya adik kayak lo kayak gitu kan. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang udah ada aja sih paling mas. Kayak karena kan kayaknya hal-hal kayak gitu pasti kayak ada aja gitu, kayak saudaranya atau tetangganya yang kayak gitu kan. Tuh, berarti pacaran gue jangan kelewat batas. Jangan terlalu bucin lah sama laki. Kalau emang dia serius, dia nggak akan ngajakin kayak gituan duluan. Itu ngurus-ngurus dokumen. Pengen bikin akte kan, abis lahiran tuh pengen bikin akte. Terus ternyata nggak bisa kan, kalau bikin akte kan harus melampirkan buku nikah kan, buku nikah. Terus kita pisah kartu keluarga tuh dari orang tua masing-masing. Akhirnya ditegur lah sama pihak kelurahan, maaf bu, ini ibu anaknya hamil di luar nikah ya gitu kan. Kenapa pak gitu kan, soalnya tanggal lahir anak ibu sama tanggal lahir pernikahan itu bedanya jauh gitu kan. Pikiran aku kan nggak ada yang salah dong, yang penting gue udah nikah sah nih gitu. Dan akhirnya aktenya itu nggak ada nama bapaknya, di kartu keluarga pun nggak ada nama bapaknya. Miris juga gitu kan. Permasalahan anak lahir di luar nikah selalu muncul. Ini bisa mempengaruhi pola asuh anak sebab orang tua besar kemungkinan belum siap menerima dan mengasuh si anak. Kasus anak lahir di luar nikah melonjak tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Hal itu dilihat dari data Komnas Perempuan yang mencatat peningkatan permohonan dispensasi kawin tahun 2020 hingga 3 kali lipat dibandingkan tahun 2019 dari 23 ribuan menjadi 64 ribu. Sementara pada tahun 2021 dan 2022, angka itu menurun namun tidak signifikan, yakni di angka 59 ribu dan 52 ribu. Nah, ini juga saya kira memang banyak faktor ya, banyak faktor. Yang pertama, kalau menurut kami dari pantauan kami, yang pertama adalah soal minimnya edukasi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi yang diberikan kepada anak. Lalu yang kedua, menurut kami faktornya adalah pengasuhan, di mana ini juga harus disampaikan bagaimana anak bisa mengendalikan hasrat seksual itu. Orang tua juga sebaiknya juga memberikan pengetahuan tentang itu. Selain di sekolah juga diberikan, di orang tua juga diberikan. Faktor yang lain saya kira juga faktor lingkungan ya, faktor lingkungan. Masalah anak lahir di luar nikah punya dampak berkepanjangan. Saat masa kehamilan, dampak sosial dan psikologis sangat terasa. Cibiran dan tekanan dari lingkungan sekitar bisa memicu stres sehingga berpotensi berpengaruh pada kondisi kandungan. Selain itu, hubungan dengan keluarga bukan tidak mungkin jadi memanas, menyusul persoalan lain seperti ekonomi dan kesehatan. Sekarang rata-rata menikah sudah 21, sekian lebih, mendekati 22 rata-rata usianya untuk perempuan terutama. Ya, sehingga rata-rata menikah itu mengalami kemunduran, rata-rata hubungan seks mengalami kemajuan. Apa yang Anda bisa simpulkan? Banyak sekali perzinahan, kan gitu ya. Nah, itulah yang terjadi secara alami. Manusia itu kan punya emotional sex ya. Jadi emotional sexual itu sering tidak bisa dihentikan, maksud saya. Jadi Anda itu kalau sudah masuk di dalam rangsangan emosional seksual itu untuk menghentikan itu sulit. Laki-laki itu sulit untuk menghentikan. Nah, sebetulnya pendidikan kesehatan reproduksi masuklah di ekstrakurikuler wajib. Kan sekarang ini kan karena banyak keluarga itu kesiapannya kurang, kedewasaannya kurang, bukan hanya masalah usia ya. Itu juga akhirnya perceraian kan tinggi. Ya. Ketika perceraian itu tinggi, maka banyak broken home. Ketika broken home-nya tinggi, maka banyak remaja yang menjadi remaja broken home ini ya. Akhirnya mental emosionalnya disorder ya. Gangguan mental emosionalnya kan meningkat. Ini kan ada pola pengasuhan yang salah. Siapa yang bisa take over itu? Ya pemerintah. Tentunya tidak boleh sendiri toh. Harus bekerja sama dengan lembaga yang memberi perhatian itu. Lalu bagaimana membangun gerakan aksi nasional perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas, karena inilah yang menjadi pemicu, menjadi garda terdepan. Itu kita lakukan. Tapi kan nggak boleh sendiri, Bung, harus bersama-sama. Keluarga harus menjadi sahabat anak.